Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 MIPA, bertemu lagi dengan saya di awal semester 2 ini. Ya, kita belajar untuk bab di semester 2 hanya satu, yaitu vektor. Ya, bisa diperhatikan di slide bahwa di sini ada vektor. Bu, apa itu vektor, Bu? Nah, oke, vektor adalah, ini sebentar ya, saya back dulu. Ini saya kan pen dulu biar kelihatan pointernya. Oke, vektor itu kamu sudah belajar di fisika mengenai vektor, nggih. Vektor adalah besaran yang punya arah, punya besar dan punya arah. Contohnya, kamu bisa lihat gambar di sini ada petunjuk arah, ya. Kalau lurus terus ini ke Jakarta, kemudian kalau belok kiri kita bisa ketemu dengan Randu Dongkal, Wangun, Purwokerto dan Bandung. Ini juga salah satu contoh vektor. Kemudian di sini gambar kedua ada orang memanah. Kalau memanah itu pasti punya arah, ya. Kemudian yang gambar ketiga di sini orang terjun payung. Terjun payung itu juga punya arah, ya. Next. Kemudian apa saja yang kita pelajari di vektor? Ya, yang kita pelajari di vektor itu ada yang namanya vektor di R2 dan R3. Bu, bedanya di R2 dan R3 apa? Kalau vektor di R2 berarti bidangnya kartesius hanya sumbu X dan sumbu Y, tetapi kalau di R3 ada sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z, ya. Kemudian kita belajar namanya vektor posisi. Kemudian ada vektor satuan, ada kesamaan dua vektor. Kemudian untuk operasi vektor itu ada banyak nanti yang kita pelajari. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan vektor, perbandingan, kemudian perkalian skalar dua vektor. Termasuk perkalian skalar dua vektor di sini ada sudut antara dua vektor dan proyeksi vektor pada vektor lain. Nanti proyeksi vektor pada vektor lain kita jabarkan jadi dua, yaitu ada proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Ya, proyeksi skalar ortogonal dan vektor ortogonal. Oke, kita mulai dari definisi vektor dulu. Sudah saya sampaikan di awal bahwa vektor adalah besaran yang punya arah dan nilai, ya, punya nilai dan arah, itu namanya vektor. Tetapi kalau besaran yang hanya punya nilai saja, tidak punya arah, namanya besaran skalar. Lanjut, penulisan vektor. Cara penulisan vektor itu bisa menggunakan huruf kapital, bisa menggunakan huruf kecil. Kalau menggunakan huruf kapital harus menggunakan dua huruf kapital. Tapi kalau menggunakan huruf kecil cukup satu huruf kecil, ya. Kemudian untuk penulisannya bisa menggunakan huruf cetak tebal, ya, cetak tebal. Bisa menggunakan huruf yang di atasnya diberi tanda panah, atau yang ketiga bisa menggunakan huruf yang di bawahnya diberi tanda strip bawah, ya. Tadi saya ulang lagi, penulisan vektor itu bisa dua cara, ya, dengan huruf kapital dan huruf kecil. Kalau huruf kapital dengan dua huruf, kalau huruf kecil satu, ya. Kemudian penggunaannya pada waktu penulisan bisa cetak tebal, bisa diberi tanda anak panah di atasnya, atau bisa diberi tanda garis bawah. Lanjut, penyajian vektor. Nah, penyajian vektor ini kita bisa bagi menjadi dua. Penyajian vektor secara geometris berarti digambar dalam bidang kartesius, kemudian bisa secara analitis. Kalau secara geometris kita gambar, ya. Ini misalkan kita punya vektor yang di R2 berarti ada hanya dua sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita punya vektor OP. Nah, di sini huruf kapitalnya OP, atau di sini vektor dengan huruf kecil vektor P. Kita tulis vektor OP, vektor P. Di sini koordinat titik P adalah X1, Y1. Maka vektor P-nya di sini secara analitis itu ditulis X1, Y1. Nggih, X1, Y1 ini vektor kolom, atau X1, Y1 vektor baris. Kemudian kalau dibuat secara lebih rapi bisa X1I ditambah Y1J. Jadi kalau sumbu X diterjemahkan secara analitis itu disebutkan dengan I topi. Sumbu Y itu J topi. Kemudian kalau di R3, Bu, R3 itu apa? R3 itu ruang dimensi 3, di mana di ruang dimensi 3 ini kita punya 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Berarti nanti koordinatnya kita punya 3
3 angka, yaitu angka di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Misalkan di sini kita punya vektor OQ ya, atau vektor Q kecil. Di sini koordinatnya titik Q-nya X1, Y1, Z1. Maka kita bisa tulis secara analitik bahwa vektor OQ sama dengan vektor Q, X1, Y1, Z1 ini ditulis seperti vektor kolom, kemudian ini vektor baris. Kemudian kalau secara analitis X, sumbu X itu kita simpulkan dengan I topi, sumbu Y J topi, sumbu Z K topi. Maka di sini vektor OQ secara analitis bisa ditulis dengan X1I ditambah Y1J ditambah Z1K. Selanjutnya masih berkaitan dengan penyajian vektor ya, masih berkaitan dengan penyajian vektor. Perhatikan vektor di sini saya contohnya vektor R2, nanti vektor R3 menyesuaikan ya. Di sini vektor R2 karena di ruang 2 ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X ke kanan maka nilainya positif, sumbu X ke kiri nilainya negatif, sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Ini patokan ini silahkan dipahami begitu nggih. Saya ngambil dua contoh saja. Misalkan saya ngambil contoh ini. Contoh pertama vektor AB. Perhatikan ya tulisannya vektor AB berarti dari titik A ke titik B. Kita lihatnya dari titik A ke titik B. Nah, ini kita lihat dari titik A menuju ke titik B, kita berjalan ke kanan atau ke kiri. Oh, ternyata ke kanan. Berapa satuan kita hitung? 1 2 3 4. 4 satuan. Maka di sini vektornya untuk sumbu X-nya 4. Kemudian untuk menuju ke B kita harus ke atas apa ke bawah? Ternyata ke atas. Berapa satuan kita hitung? 1 2 3 3. Maka positif 3 ya. Kemudian saya ngambil contoh lagi vektor ED. Vektor ED ya. Oh, maaf ini tulisan saya kebalik, ini harusnya vektor DE ya. Vektor DE. Nah, ini saya benahi, ini harusnya vektornya vektor DE ya. Vektor DE berarti dari titik D ke titik E ya. Kita lihat dari titik D ke titik E kita harus berjalan ke kiri 4 satuan, berarti di sini harusnya maaf ya, maaf. Ini ED ya. Oke. Sorry. Ini DE-nya yang di sebelah kanan. Di sebelah kiri ya, kita perhatikan yang di sebelah kiri. DE berarti dari titik D ke titik E. Kita dari titik D ke titik E harus berjalan ke kiri 4 satuan, karena ke kiri maka di sini negatif 4. Kemudian ke atas 3 satuan, 1 2 3 maka positif 3. Begitu ya. Oke. Selanjutnya masih penyajian vektor di R2. Saya punya vektor OA dan OB, di mana OA saya simbolkan dengan vektor A kecil, OB vektor B kecil ya. Karena titik A itu 2,4 koordinatnya, maka vektor OA adalah vektor 24 seperti ini. Vektor OB juga 61. Sekarang bagaimana kalau yang ditanyakan bukan vektor A atau vektor B, melainkan vektor AB? Nih lihat ya, vektor AB. Vektor AB itu berarti B min A. Kalau yang ditanyakan vektor BA, jangan kebalik ya, itu berarti A min B. Tinggal tulis saja vektor B tadi 61 dikurangi vektor A 24. 6 kurangi 2, 4, 1 dikurangi 4 negatif 3. Kemudian A dikurangi B, vektor A 24 dikurangi vektor B 61. 2 dikurangi 6 ketemu negatif 4. Kemudian 4 dikurangi 1 ketemu 3. Begitu. Oke. Yang terakhir untuk pertemuan kali ini adalah panjang vektor. Anak-anakku, panjang vektor yang namanya panjang itu selalu bernilai positif ya. Tidak mungkin panjang itu bernilai negatif ya. Tetapi Bu, kenapa vektor tadi adanya negatif? Negatif itu menunjukkan arahnya. Tetapi kalau panjangnya atau nilainya selalu bernilai positif ya. Perhatikan di sini di R2 kita punya vektor P itu X1 Y1. Maka panjang P ini disimbolkan dengan vektor OP yang diapit oleh 2 garis lurus, ini namanya panjang P. Panjang P akar elemennya dikuadratkan semua, Cah. Berarti X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat.
Kemudian kalau di R3 di sini kita punyanya vektor Q ya. Vektor Q, panjang vektor Q, di sini vektor Q-nya X1, Y1, Z1, maka panjang Q-nya akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Contoh penerapan panjang vektor. Ya, ini. Perhatikan vektor yang saya gambar. Saya punya vektor OA atau vektor A 24. Maka panjang A, elemennya kita kuadratkan semua, berarti 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16. 4 ditambah 16 20, akar 20 sama dengan 2 akar 5. Oke, terima kasih. Sekian untuk pertemuan kali ini. Penugasan nanti akan saya kirim di Teams. Jangan lupa tetap semangat dan selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.